Program ini disponsorin oleh Kopi 49, kopinya masyarakat Bandar Lampung. Ciri khas Bandar Lampung, Kopi 49. Apapun profesi Anda, apapun aktivitas Anda, minumnya Kopi 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Budi Indrawan di Basecamp Pro IT. Pada kesempatan ini saya sedikit mendemonstrasikan bagaimana memperbaiki kerusakan laptop dengan seri 4750Z dengan indikasi kerusakan no display. Coba tunjukkan ya. Nampak pada ampere hanya 301 mA dan pada layar tidak ada tampilan apapun. Terus indikator LED power hidup semua. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan lihat setelah proses laptop dilakukan pembongkaran oleh para asisten saya. Mohon para siswa yang ada di sini untuk konsentrasi untuk melihat bagaimana cara penanganan laptop dengan jenis dengan kerusakan. Indikasi kerusakan adalah no display. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran, ya, kita nampak di sini ampere adalah 299 sampai 300. Kita ada prosedur yang harus kita lakukan. Pertama sekali prosedur yang kita lakukan adalah analisa kerusakan. Untuk melakukan analisa kerusakan, kita bisa melakukan perhitungan pada nilai rata-rata antara nilai pada ampere pada PSU dan nilai pada ampere pada laptop. Saya akan coba menghitungnya dengan rumus yang sudah saya tentukan atau sudah saya rumuskan. Ampere tadi 300. Berdasarkan perhitungan saya, ya, daya
Yang sekarang ada pada laptop ini hanya 25% dari daya total yang dibutuhkan agar laptop ini bisa tampil. Itu hasil dari rumus perhitungan. Dari sana kita bisa menyimpulkan untuk analisa kerusakan pada kasus Acer 4750 ini adalah berada pada fase S3. Oke, bagaimana cara melakukan analisa pengukuran pada laptop 4750 setelah ini? Oke, bagaimana cara pengukurannya? Setelah kita tadi melakukan analisa kerusakan dengan menggunakan rumus perhitungan, kesimpulan kita adalah kerusakan pada fase S3 dengan ampere 300 mA. Oke, saya akan coba mendeteksi komponen-komponen yang berada pada fase S3 yang terindikasi bermasalah. Ini saya pakai ini dulu karena kondisi mata sudah agak berkurang. Tolong siswa yang lain perhatikan. Kita menggunakan DMB dalam penggunaan tester. Kita menggunakan DMB karena DMB lebih akurat. Hasil dari analisa identifikasi komponen pada wilayah fase S3, saya tidak melihat adanya sirkuit power pada fase S3 yang short atau adanya kebocoran. Berarti ada indikasi kemungkinan besar adalah terjadinya failure. Saya sedikit mencurigai failure terjadi pada wilayah blok VRAM. Saya coba akan melakukan pengukuran pada wilayah blok VRAM. Ya, ampere naik jadi 200. Ya, sangat bisa terlihat di sini blok VRAM hanya mengeluarkan tegangan 0,75. Menandakan ada failure system di dalam sirkuit powernya VRAM. Kenapa dia bisa failure system? Ya, kita bisa melakukan identifikasi komponen lagi, komponen-komponen yang berada di dalam blok power VRAM itu sendiri. VRAM merupakan sirkuit SMPS power.
Tentu SMPS Power kita sudah bisa tahu komponennya apa saja tanpa melihat skema. Ada IC, ada double fat, ada kumparan, ada liquid atau tantalum. Nah, itu merupakan komponen-komponen penting di dalam suatu blok power SMPS. Saya mulai pengukuran melalui dari double fatnya dulu. Di sini saya bisa menyimpulkan, ya, kerusakan pada penyebab dari blok VRAM yang failure yaitu adanya sebuah fat, yaitu di sini nampaknya adalah upper fat, di mana upper fat di sini tidak bekerja. Ya, berdasarkan analisa pengukuran saya, upper fat pada blok sirkuit VRAM itu mengalami kebocoran. Ya, di mana kaki gate itu menyatu dengan kaki source. Oke, akan saya suruh asisten untuk melakukan eksekusi dengan cara menggantinya pada double fat ini. Oke, setelah asisten saya mencabut, ya, saya suruh mencabutnya dan langsung menggantinya. Ini ada double fat, yaitu upper fat dan lower fat yang tipenya adalah N channel. Coba saya melakukan pengukuran di luar sirkuit. Saya coba bus dari kaki gate ke kaki S. Ya, nampak bus. Bisa kita simpulkan kerusakan pada upper fat, di mana upper fat itu mengalami kebocoran. Kaki gate itu menyatu dengan kaki source yang dengan nilai yang hampir nilai ohmnya di bawah 500. Jadi ada kebocoran yang nilainya sangat kecil. Ya. Sekarang kita bisa melakukan tes. Jika tidak ada komplikasi lanjut dari kerusakan ini, maka bisa dikatakan laptop ini bisa solver. Ya. Kita bisa lakukan test drive. Ya, nampak ampere 30 mA. Dan dia naik, kemudian turun. Kita tunggu saat, karena itu faktor ada pencabutan komponen. Ya, ampere naik menjadi 900 mA hingga 1100 mA. Ya. Hasil dari perhitungan itu merupakan daya maksimal yang dibutuhkan oleh Mobo ini untuk tampil. Ya. Semoga saja LVDS tidak mengalami kerusakan. Kita bisa melakukan tes pada tampilan layar. Coba kamera diarahkan ke mainboard dan ke ini LCD. Kita bisa tes penampakannya dengan masuk pada sistem BIOS. Ya. Untuk lebih bisa meyakinkan. Saya coba pakai WinX. Bisa kita lihat ada penampakan
ya penampilan pada layar. Kita tunggu sebentar. Apakah Movo ini bisa sanggup untuk pada totalitas dayanya dia? Ya, karena apa? Ditakutkan pada saat dia start boot terjadi ada komplikasi di mana Movo tidak mampu mencapai titik daya. Ya, dia naik terus, puncak titik dayanya 15. Nah, begitu dia masuk dia akan stabil. Ya, oke. Jadi saya simpulkan pada kasus Acer 4750 ini kerusakan, indikasi kerusakan no display dengan ampere 300 mA. Ya. Analisa kerusakan disimpulkan pada blok power RAM yang failure. Penyebab blok power RAM yang failure dikarenakan adanya upper pad yang bocor. Oke. Dengan mengetahui, dengan menguasai manajemen power, kerja akan lebih efektif dan efisien. Dengan efektif dan efisiennya kerja kita, maka kita mempersingkat waktu, tenaga, dan biaya. Saya Budi Indrawan, Basecamp Pro IT. Salam sukses untuk Anda. Salam Solpet.